King of Moon Part 15. Pertandingan kali ini dimenangkan oleh The Angels dengan perfect game. Dengan Lee Jin Young dan Park Jun Hyung, The Angels benar-benar sudah menurunkan skuad terbaik mereka. Tapi Sunwoo bertanya-tanya kenapa Lee Jin Young turun lebih awal. Saat dia mulai overthinking, Sunwoo segera menepis pikirannya itu. Dia yakin meskipun keluar, paling dilakukan melalui bullpen. Saat itu di lapangan terlihat Jin Young yang sedang melakukan wawancara sebagai MVP pertandingan pertama. Tapi tentu saja itu hal yang sudah jelas. Jin Young melempar sebanyak 6 inning, hanya memberikan 4 hit dan 12 strikeout. Kalau bukan Jin Young yang jadi MVP, lalu siapa lagi? Sunwoo lalu bertanya berapa jumlah penontonnya, yang ternyata saat ini ada 950.000 penonton langsung dengan rating 16,7%. Sementara itu di lapangan, reporter memberikannya selamat atas kemenangan Jin Young hari ini. Dan dia bertanya kenapa Jin Young turun dari mound hanya setelah 6 inning. Apakah ada hal yang mengganggunya atau dia mengalami cedera? Saat itu Jin Young dengan gemetar bilang kalau dia terkena demam. Bahkan sekarang pun kondisinya masih belum membaik. Sehari sebelumnya demamnya bahkan sampai 39 derajat dan gak sempat tidur nyenyak. Berdiri di mound saja sudah sebuah keajaiban. Saat semua orang mulai terhanyut dengan kalimatnya, Jin Young menghentikannya dan bilang kalau dia hanya bercanda, yang seketika membuat wajah reporter dan kameramen jadi cerah. Jin Young lalu bilang kalau kesehatannya sangat bagus dan dia juga akan menjadi starter besok. Jadi nantikan pertandingan itu karena The Angels pasti menang. Sementara itu, orang-orang yang melihat siaran itu memberikan berbagai komentar soal Lee Jin Young. Ada yang bilang kalau ini benar-benar konyol. Lee Jin Young bertingkah seolah-olah dia adalah pemeran utama dalam sebuah manga. Tapi bahkan di manga sekalipun, apa ada orang yang melempar seintens Lee Jin Young. Dan pertandingan kedua di Jamsil Stadium kembali dimulai. Di bench Devils terdengar keluhan para pemain karena lagi-lagi starter hari ini adalah Lee Jin Young. Mereka bilang bukannya Lee Jin Young akan melemah kalau dia terus-terusan melempar seperti ini. Mungkin juga kalau mereka menembaknya di outfield, Lee Jin Young akan menunjukkan kelemahannya. Si batter yang seakan energi hidupnya sudah terkuras bilang kalau mereka juga harus menghadapi tangan kanan dan tangan kiri Lee Jin Young. Memikirkan itu langsung membuatnya menghela nafas berat. Pelatih juga mengira kalau setidaknya Lee Jin Young akan beristirahat untuk pertandingan pertama, ketiga, dan keenam. Lalu mengerahkan segalanya di pertandingan kedua, keempat, kelima, dan ketujuh. Tapi melihat dia yang saat ini, sepertinya Lee Jin Young tidak berencana untuk sampai ke pertandingan ketujuh. Sementara itu di sisi Lee Jin Young, Jin Ho berkata kalau sepertinya lawan belum paham betapa gilanya Lee Jin Young itu. Mendengarnya, Jin Young tidak memberikan tanggapan dan bergegas pemanasan. Dia bilang kalau saat ini badannya sudah gatal untuk bermain. Caster yang melihat hal itu mengumumkan dengan sangat bersemangat. Mereka bilang kalau ini bukan siaran ulang tapi situasi yang nyata. Dan kali ini Lee Jin Young akan melempar kidal sejak awal. Melihat Lee Jin Young yang seperti ini, rasanya seperti dia memiliki Iron Man dengan Iron Horse. Saat mendengarnya, Jin Young terlihat kaget karena apa yang caster katakan benar-benar sangat sesuai. Untungnya hanya Jin Ho yang bisa melihat hal itu. Saat itu Jin Ho bilang kalau katanya rating hari ini akan sampai 20%. Jadi sebaiknya Jin Young melakukan sesuatu yang akan dikenang dan menempel dalam benak banyak orang. Saat ditanya hal macam apa, Jin Ho menyarankan untuk Jin Young melepaskan celananya. Dengan begitu dia akan terus dikenang. Setelah mengatakan itu, Jin Ho bertanya apa sekarang Jin Young sudah lebih rileks. Tapi sejujurnya dari awal Jin Young juga tidak gugup. Jin Ho lalu bertanya untuk permainan kali ini strategi apa yang akan dia lakukan. Saat itu Jin Young bilang kalau dia akan melempar seperti Kim Jin Ho. Dan apakah gaya Kim Jin Ho itu? Itu adalah habisi mereka semua dengan strikeout. Dan Jin Young pun melemparkan bolanya. Si batter yang sudah bersiap tidak bisa melakukan apapun. Batter itu berpikir padahal Lee Jin Young sudah melempar selama 2 hari berturut-turut, tapi ketahanannya itu benar-benar tidak masuk akal. Gak berselang lama, si batter kembali mendapatkan strike 2 dan strike out tanpa banyak perlawanan. Strike out dengan 154 km per jam. Di inning ke-6, Butler juga kembali melakukan strikeout, tapi dia tidak terlalu terlihat senang. Sama seperti julukan big boy-nya, kekuatan Butler di pertandingan besar seperti ini nggak perlu diragukan. Tapi orang mengesalkan itu. Saat itu Butler berpikir seandainya si bocah Wu itu tidak ada.
Di bench The Angels, Direktur Bong sudah menduga kalau Butler akan mulai terganggu dengan situasinya. Butler adalah pitcher yang hebat. Dia mungkin tidak merasakannya, tapi dia sadar kalau harusnya dia menargetkan si batter bukan si pitcher. Direktur Bong lalu berpikir apa dia harus sedikit mengganggunya. Saat itu, Direktur Bong memanggil Gonzalez yang ada di belakangnya dan menyuruhnya melakukan sesuatu. Caster melihat itu dan mengatakan kalau sekarang di akhir inning ke-6 dengan 2 out, pitcher The Angels Gonzalez sedang memasuki bullpen. Sepertinya Angels sudah bersiap untuk mengantisipasi kondisi Lee Jin Yong. Dan sesuai rencana Direktur Bong, Butler menyadari hal itu. Jadi karena sekarang Butler sudah melihat Gonzalez di bullpen, mau tidak mau dia harus terus memperhatikan kemungkinan apakah Jin Yong akan melempar atau tidak. Sekarang chicken race dengan harapan palsu akan segera dimulai. Saat itu Butler berpikir kalau dia selamat dari inning ini, maka bocah Wu itu akan tumbang. Jumlah lemparan bocah itu sudah sekitar 80 kali. Sejak kemarin dia sudah melempar 150 kali. Jadi nggak mungkin bocah edan itu akan terus melempar. Kalau Butler bisa mengalahkan bocah Wu itu, maka mereka akan menang. Pada saat itu, bola yang Butler lemparkan berhasil dipukul. Meski untungnya fielder berhasil menangkapnya dan membuat pemain Angels itu out. Saat itu, Butler membara dengan semangatnya dan berteriak yes dengan keras. Sementara Direktur Bong hanya tersenyum menyaksikan hal itu. Saat itu terlihat Butler yang sudah kelelahan. Dia berpikir ini bagus. Dia sudah bertahan sampai di sini. Maka mereka tinggal mendapatkan beberapa run dari Andy. Tapi saat itu Butler terkejut melihat Lee Jin Yong yang berjalan menuju mound dan menyebutnya bocah gila. Saat itu di lapangan, Lee Jin Yong melakukan strike out lagi dan lagi, terus menerus sampai pergantian tim. Meski diberikan banyak semangat, Butler berjalan memasuki mound dengan bahu terkulai. Fans terus meneriakkan semangat untuk memberikan dorongan pada Butler. Tapi saat ini kondisi mentalnya sudah tidak stabil. Dia mulai bertanya-tanya, apa jangan-jangan bocah itu akan terus melempar sampai inning ke-9. Dia mulai merasa kalau bahunya menjadi berat. Sejak dia memberikan 3 home run berturut-turut di Amerika, baru kali ini Butler merasa sangat tidak bersemangat untuk melempar. Saat itu, bola yang Butler lemparkan berhasil dipukul oleh si batter yang tanpa diduga berhasil melewati pagar. Ini adalah sebuah home run yang tidak terduga. Melihat itu, Butler langsung terduduk. Keseimbangan 0-0 kini sudah hancur. Di bench, Jin Yong menyaksikan hal itu. Sekarang tamat sudah. Semuanya berjalan sesuai rencana Direktur Bong. Jinho bilang kalau Bong Junsik itu benar-benar pria yang mengerikan. Dia lalu membahas soal starter tim The Angels di pertandingan yang akan datang adalah Cha Won-ho, si free agent yang gagal itu. Kalau begitu ada kemungkinan mereka akan kalah besok dan Jin Yong kembali dimainkan di pertandingan kelima. Jinho dengan wajah serius bilang dia nggak akan banyak omong, jadi habisi mereka semua. Begitu juga Jin Yong yang bilang kalau dia nggak akan membiarkan mereka bernafas. Dia adalah Lee Jin Yong, pria yang penuh dengan semburan semangat. Dengan Lee Jin Yong yang melakukan strikeout terakhir, permainan pun berakhir. Para fans sampai menangis karena terharu, padahal mereka hanya baru menang 2 kali. Saat itu di lapangan, para pemain berlari menghampiri Lee Jin Yong. Saat mereka bersemangat, Jin Yong menahan mereka dan bilang kalau Angels belum menang. Mereka hanya baru menang 2 kali. Sekarang mereka harus lebih fokus pada pertandingan yang tersisa. Mendengar itu, mereka membenarkannya dan hanya bilang kerja bagus pada Lee Jin Yong. Saat itu, Jin Yong membungkuk dan berterima kasih untuk kerja keras mereka semua. Tapi saat itu, Jin Ho mengejeknya dan bilang kalau Jin Yong hanya nggak mau mendapatkan ucapan selamat dari mereka. Di pertandingan ketiga, siapa yang menyangka kalau The Angels kembali memenangkan pertandingan dengan Cha Won-ho sebagai starternya. Dia sudah bangkit menjadi pitcher yang tangguh. Meskipun awalnya mereka merekrutnya dengan tujuan memasukkan mental kemenangan, dia berakhir jadi pemain jelek yang dianggap sebagai free agent yang gagal dengan torehan 4 kemenangan dan 8 kekalahan dengan era 7,22. Tapi dia masihlah seorang pitcher profesional. Orang-orang bisa memanggil para pitcher yang di luar dugaan melempar dengan baik sebagai scratch, dan performa Cha Won-ho seperti itu. Lebih tepatnya, dia seperti dirasuki oleh sang dewa baseball. Melawan tim The Devils yang mentereng itu, dia membungkam mereka dengan 8 inning, 2 hit dan 11 strikeout.
Cha Won-ho nggak hanya jadi MVP pertandingan ketiga, tapi dia juga menunjukkan permainan terbaiknya di kancah Liga Utama Korea. Tapi Jin Young nggak bisa tersenyum meski timnya berhasil menang dan seorang pemain senior berhasil comeback. The Angels hanya perlu satu kemenangan lagi. Terlebih besok adalah pertandingan melawan starter kelima The Devils melawan starter kedua The Angels. Dengan kemenangan pertandingan keempat yang sudah di depan mata saat seri ini berakhir, di pertandingan itu Jin Young gak hanya kehilangan kesempatan untuk melempar, tapi dia juga akan gagal menjaga janjinya dengan Gwonso karena dia nggak bisa mendapatkan 3 kemenangan. Sementara itu Jin Ho tertawa dengan puas. Dia bilang pantas saja situasinya berjalan selancar ini. Sementara Jin Young benar-benar dalam suasana yang suram. Begitu juga The Devils yang sudah kehilangan semangat juang mereka. Jadi sepertinya besok The Angels akan menang dengan mudah. Sementara itu di bangku penonton, Gwonso bertanya bagaimana kondisi pemain mereka untuk besok. Apa mereka dalam keadaan yang prima? Yang Hyung Chae benarkan. Saat itu Wonso bertanya apa Jin Young tidak bisa melempar untuk besok. Kalaupun bisa mungkin sebagai finisher di satu inning, tapi itu saja sudah agak. Saat itu Wonso seperti menyadari hal yang sama dengan Lee Jin Young. Tiba-tiba hujan mulai turun dan terus turun dengan derasnya dibarengi dengan kilatan petir. Saat itu Wonso bilang sepertinya mereka harus memberikan peringatan hujan badai. Di sisi lain, di bench, Junho juga kaget saat tiba-tiba hujan. Padahal BMKG tidak menginfokan apapun dan entah kenapa hujan ini terasa mengerikan. Saat tiba-tiba Junho menyadari sesuatu, kalau pertandingan besok dibatalkan dan diundur. Jin Young di sisinya sudah tersenyum lebar dan bilang kalau sepertinya mereka harus memberikan peringatan hujan badai. Hujan turun semakin deras, dan seperti hujan rintik-rintik yang bisa menyebabkan banjir, hujan deras ini juga memberi The Angels waktu 1 hari untuk mengkaji ulang. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah Lee Jin Young yang akan menjadi starter di pertandingan keempat? Menanggapi pertanyaan itu, Direktur Bong hanya bisa bilang kalau saat ini kondisi Lee Jin Young sedang di puncak-puncaknya. Dan besok satu negara juga akan tahu nama-nama pemain begitu diumumkan. Saat itu di ruang rapat The Angels, Bin Hyung Chae bilang kalau seperti yang diduga pemberitaan negatif soal Lee Jin Young semakin bertambah. Tapi Gwonso sudah menduga hal ini. Hanya saja kalau hal ini terus berlanjut, meskipun The Angels menang, reputasi tim akan mengalami penurunan. Saat itu Wonso bertanya pada staf lain soal penanganannya yang ternyata berjalan baik. Dia dengan sengaja menyebarkan dokumen terkait ke kantor reporter Lee Hyung Chae pagi ini. Jadi orang itu pasti akan segera memakan umpannya. Setelah sekian lama, akhirnya perjuangan mereka melawan Lee Hyung Chae terbayarkan. Saat itu Bin Hyung Chae memberitahu kalau sebuah artikel sudah diterbitkan. Isinya seperti yang sudah mereka duga. Hyung Chae menerbitkan artikel yang menyebutkan kontrak terselubung The Angels dengan Lee Jin Young yang akan dilepas tanpa syarat pada akhir musim. Sementara itu di kantor reporter Hwang Sun-woo, juniornya memberitahukan soal artikel yang baru saja terbit. Tapi Sun-woo menanggapinya dengan tenang. Dia tahu kalau itu pasti perbuatan Lee Hyung Chae lagi. Saat juniornya bertanya, bukannya ini masalah besar, Sun-woo bilang memangnya ada yang dirugikan dalam insiden ini. Yang si junior jawab The Angels. Saat ditanya kenapa The Angels dirugikan, dia menjelaskan kalau kontrak terselubung ini nggak akan bisa disembunyikan dari audit asosiasi. Dan tim lain juga nggak akan tinggal diam. Ya paling tidak akan ada petinggi yang mundur dalam hal ini. Dan kemungkinan orang itu adalah Gwonso sebagai penanggung jawab tim. Tapi bukan berarti Gwonso akan didepak dari Hyunsung Group karena dia adalah cucu satu-satunya Chairman Go dan dia juga berhasil menyanggupi keinginannya. Meski di permukaan dia terlihat mengundurkan diri, kemungkinan besar dia akan naik pangkat menjadi salah satu eksekutif Hyunsung Group. Lagi pula kalau Lee Jin Young lepas di akhir musim, maka 9 tim lainnya juga akan merasa senang. Kalau manajer Gwonso mau, dia bahkan bisa menemui CEO koran olahraga dengan mudah. Tapi dia belum bergerak, malah mungkin dia menunggu momen ini. Momen kemenangan paling sempurna bagi The Angels, sekaligus perpisahan indah dengan Lee Jin Young. Pada 29 Oktober di Jamsil Stadium, pertandingan keempat Liga Utama Korea kembali dimulai. Dengan satu kemenangan lagi, maka The Angels akan mencapai kemenangan total. Dan starter hari ini adalah Lee Jin Young.
Jinho di sebelah mengatakan kalau kondisi para pemain The Angels itu terlihat seakan-akan jiwa mereka sudah tersedot oleh sesuatu. Saat itu Jinho bertanya soal bukankah pada bulan Juni sebelumnya Jin Yong berhasil mendapatkan perfect game di stadion ini. Yang Jin Yong benarkan, hari ini juga dia akan mengulanginya. Mendengar itu Jinho langsung mengelus kepalanya dan menyebut Jin Yong sontoloyo. Apa dia pikir melakukan perfect game itu mudah? Perfect game adalah rekor yang gak bisa dicapai hanya dengan usaha seorang pitcher. Rekor itu membutuhkan pukulan batter dan pertahanan mereka. Keberuntungan juga jadi sebuah kunci. Terlebih karena mereka ada di Liga Utama Korea, intensitasnya pasti semakin tinggi. Tapi bukan gak mungkin bahwa seorang pitcher bisa mencapai perfect game secara mandiri. Saat ditanya cara apa, Jinho mengatakan kalau Greg Maddux melempar di inning pertama dan kedua. Lalu di inning ketiga dan keempat, Randy Johnson yang melempar. Setelah itu bayangkan Tom Glavine yang melempar di inning kelima dan enam. Lalu Pedro Martinez untuk yang ketujuh dan delapan. Dan tentu saja Sandman akan menjadi pitcher ke-9. Bukankah Mariano Rivera cukup untuk menjadi pitcher terakhir? Mendengar itu, Jin Yong menghela nafas dan bilang bukannya itu mustahil. Saat itu Jinho kembali mengelus kepalanya dan mengatai Jin Yong. Makanya itu memangnya Jin Yong bisa melakukannya. Lalu kenapa dia bersikap arogan? Perfect game gak bisa hanya dicapai dengan kemampuannya belaka. Percayalah pada fielder dan fokus saja melempar. Hancurkan mereka dengan karismanya sampai-sampai mereka gak sanggup menyerang timnya. Saat itu Lee Jin Young berjalan menuju lapangan. Si anak yang sebelumnya terlihat tidak bersemangat langsung terkejut melihat apa yang ada di depannya. Baru saja melempar, Jin Young sudah membuat mereka strike. Si anak terlihat terpesona dengan permainan Lee Jin Young. Jin Young kembali melemparkan bolanya yang langsung melesat melewati si batter dan sampai di tangan catcher dengan kecepatan 155 km per jam. Pada saat itu, penonton tidak bisa bereaksi sama sekali. Detik berikutnya, barulah mereka tersadar dari kenyataan. Permainan berakhir dengan kemenangan The Angels. Semua orang terlihat bersukacita dengan apa yang sudah terjadi. Di sisi lain, direktur dan pelatih dari Goyang Star juga menonton pertandingan itu. Begitu juga orang tua Lee Jin Young yang menonton dari rumah. Mereka terlihat sangat bahagia atas kemenangan anaknya. The Angels berhasil memenangkan pertandingan Liga Utama Korea. Saat itu jendela status muncul dan menginfokan karena Jin Young berhasil melakukan perfect game, dia mendapatkan Platinum Gacha. Dan karena Jin Young juga memenangkan Liga Utama Korea, dia kembali mendapatkan Diamond Gacha. Saat itu semua tim, rekan dan yang lainnya ikut melakukan selebrasi Wu milik Lee Jin Young. Bahkan para pelatih ikut melakukannya. Saat itu Jin Young melihat penonton kecil yang menatapnya penuh kekaguman dan teringat akan dirinya di masa lalu yang juga mengagumi Kim Jin Ho. Dia lalu melemparkannya sebuah bola dan tersenyum ke arahnya, membuat si anak sangat terharu dan bahagia karenanya. Dan bercanda. Setelah pertandingan itu muncul berbagai artikel soal kemenangan yang Jin Young suguhkan untuk The Angels dan Hyunsung Group. Juga soal dia yang akan dilepas hanya dalam 1 tahun. Karena hal itu, Gwon-so juga mengundurkan dirinya dari jabatan manajer operasi. Tapi kemudian dia diangkat menjadi wakil presiden Hyunsung Group. Saat itu di rumah sakit, terlihat Eun-so yang sedang mengunjungi kakeknya yang masih terbaring. Dia meletakkan piala kemenangan The Angels di sana. Di sisi lain, Jin Young baru selesai membereskan barang-barangnya dari tempat lamanya. Saat Jin Ho mengusilinya soal rumah jelek itu, Jin Young menjawab kalau di tempat reot itu jugalah dia menemukan hantu tua perjaka. Dan entah kenapa dia merasa lebih segar. Mungkin karena dia sudah berhasil membersihkan rumahnya dan dilepas dari tim. Saat itu Jin Ho bilang kalau tujuannya sudah jelas. Sekarang saatnya Jin Young pergi ke Amerika. Tapi Jin Young masih menunggu visanya untuk turun dan dia juga belum tanda tangan kontrak. Jadi sebaiknya membahas Major League setelah Jin Young bertemu dengan Gwon-so nanti. Untuk saat ini dia akan berlatih dengan pasukan cadangan. Di camp pasukan cadangan terlihat Jin Young yang sedang dipanggul oleh beberapa orang tentara. Hanya seperti itu saja latihan Jin Young dengan mereka sudah selesai. Jin Ho bilang kalau selama 2 hari 3 malam ini benar-benar seperti neraka karena dipenuhi dengan teriakan Wu di mana-mana. Saat itu Jin Young bilang kalau dia nggak bisa populer di kalangan wanita, maka dia akan populer di kalangan pria dan jadi idola seperjuangan kaumnya.
Saat tiba-tiba sebuah mobil merah yang dikendarai Gunso berhenti di sebelahnya dan menyuruhnya untuk naik. Di dalam sebuah restoran mewah, Enso dan Jin Young duduk berhadapan. Saat itu Junho berkata kalau Jin Young mengikuti arahannya, dia akan menjadi menantu seorang cebol. Tapi Jin Young men-strike-nya dengan kata-kata kalau orang yang bahkan gak pernah berpacaran gak berhak beropini. Saat itu Enso memulai obrolan mereka dan bilang kalau dia datang untuk menepati janji. Sesuai perjanjian mereka sebelumnya, jadi Jin Young bisa mengatakan apa permintaannya. Enso siap memberikannya apapun. Saat itu Jin Young bilang kalau dia minta untuk meminjam kekuatan Gunso dari Hyun Sung Group saat dia bisa masuk ke Major League Baseball. Mendengarnya, Enso tersenyum dan bilang kalau itu sulit untuknya memberikan dukungan secara terbuka. Apalagi sekarang Lee Jin Young bukan bagian dari The Angels, jadi nggak banyak yang bisa mereka lakukan. Saat itu Jin Young berkata apa sebenarnya memang sulit dilakukan. Tapi saat itu Enso bilang kalau mereka bisa membuat Lee Jin Young menjadi seorang eksekutif di salah satu perusahaan afiliasi Hyun Sung Group di Amerika. Meski nggak ada perlindungan, tapi eksekutif Hyun Sung Group berhak mendapat perlakuan istimewa. Jadi semua afiliasi dan markas besar akan membantu kehidupannya selama di Amerika. Selain itu, seorang eksekutif Hyun Sung Group juga akan mendapatkan seorang sekretaris. Tapi tiba-tiba Enso tersadar kalau Jin Young mendapatkan sekretaris perempuan, maka Jin Young bertanya siapa nama si sekretaris. Enso bilang kalau itu adalah Lee Yong E. Mendengar nama itu, Jinho dan Jin Young langsung membayangkan seorang wanita yang cantik dan seksi. Sementara Enso hanya tersenyum penuh dengan rencana. Di sebuah kafe terlihat Sunwoo dan Hyung Chae yang sedang membahas soal orang-orang yang tertarik dengan Lee Jin Young. Saat ditanya ada berapa tawaran, Hyung Chae mengangkat 3 jarinya. Tapi yang dia maksud bukan 3, melainkan 30 tawaran. Bagaimanapun juga, saat ini mereka sedang membahas seorang pitcher yang bisa melempar bola secepat 150 km per jam tanpa merasa lelah dan belum pernah melepaskan 1 poin pun sepanjang musim lalu. Sunwoo berpikir kalau Jin Young bisa bergabung dengan tim manapun. Tapi kalau dia sembrono, dia akan terbawa arus. Saat ini The Angels sudah menunjuk Lee Yong E untuk mengurusi Lee Jin Young. Mendengar namanya, Sunwoo tahu kalau The Angels benar-benar sangat serius. Saat itu Yong E menyapa Lee Jin Young dan bilang kalau ini adalah sebuah kehormatan besar untuknya. Sementara Jinho dan Jin Young menatapnya dengan tidak percaya. Dilihat dari profilnya, dia adalah orang yang luar biasa. Tapi yang paling penting saat ini adalah apa Lee Yong E bisa membantunya sekarang juga. Jin Young ingin mendengar pendapatnya soal masuknya Jin Young ke Major League. Tanpa banyak bicara, Lee Yong E mulai menjelaskan bersama dengan slideshow yang dia tunjukkan. Beberapa waktu kemudian penjelasannya selesai. Saat ini ada 30 tawaran dari tim MLB. Yong E bertanya aspek apa yang paling penting untuk Lee Jin Young di debutnya. Jin Young bilang kalau itu sederhana. Dia hanya ingin mencari tim di mana dia bisa memainkan baseballnya. Sebuah tim yang akan meneriakan Woo saat dia melakukan strikeout batter lawan dan memiliki semangat juangnya bersama dengan para fans tanpa perlu menahan diri. Saat itu Yong E bilang yang perlu dilakukan saat ini adalah membagi 30 tawaran itu dalam 2 kelompok. 1 tim yang Jin Young suka dan 2 tim yang rela membayar 100 juta dolar untuk mendapatkannya. Ketertarikan sebuah tim pada seorang pemain bisa dilihat dari gaji dan bonus yang mereka tawarkan. Saat melihat Yong E memainkan ponselnya, Jin Young bertanya apa yang sedang dia lakukan. Yong E bilang kalau dia mengirimkan pesan pada reporter untuk menulis artikel. Saat ditanya kenapa, Yong E bilang Jin Young akan mengerti dalam 10 menit lagi. Tapi sebelum itu, dia berkata apa dia boleh menanyakan pertanyaan pribadi yang langsung Jin Young perbolehkan. Pertanyaan itu adalah apa Lee Jin Young lebih tertarik pada Liga Nasional atau American League. Saat Jin Young menjawab Liga Nasional, Yong E terlihat kaget. Dia bilang kalau di Liga Nasional yang gak punya sistem batter tetap, kalau Lee Jin Young memainkan gaya pitchernya, begitu dia naik ke mound, maka dia akan mendapatkan perlawanan. Yong E bertanya, kenapa Jin Young suka Liga Nasional? Jin Young menjelaskan di tempat yang punya sistem batter tetap, dia gak bisa melakukan apapun di mound. Tapi di Liga Nasional, selama dia siap menerima lemparan pitcher lain, maka dia bisa melakukan apapun yang dia mau.
Saat tiba-tiba ponsel Yong-e berdering. Begitu memeriksanya, Yong-e tersenyum dan berkata kalau ini lebih cepat dari yang dia perkirakan dan menyuruh Jin Yong untuk memeriksa ponselnya juga. Begitu diperiksa, Jin Ho bertanya apa Jin Yong akan pergi ke Jepang. Kenapa Jin Yong Jepang saat ini jadi berita trending di mana-mana. Artikel itu menuliskan soal Tokyo Lions yang menghabiskan 5 miliar yen untuk merekrut Lee Jin Yong. Juga Chiba Giants yang siap untuk menggelontorkan dana besar demi Lee Jin Yong. Melihat itu, Jin Yong bertanya apa dia harus benar-benar pergi ke Jepang. Tapi Yong-e bilang kalau Jin Yong harus langsung pergi ke Major League. Mendengar itu, Jin Yong jadi bingung. Lalu apa maksudnya drama ke Jepang ini? Yong-e menjelaskan kalau ini namanya mendongkrak nilai pasarnya dengan memanfaatkan media. Valuasinya sebagai pemain sekarang paling tidak ada di 5 miliar yen atau sekitar 40 juta dolar. Sekarang semua tim Major League Baseball harus menyamai nilai itu kalau mereka mau merekrut Lee Jin Yong. Saat itu Jin Yong berpikir kalau awalnya Lee Yong-e ini adalah beruang, tapi ternyata dia adalah rubah licik. Beberapa saat kemudian, Jin Yong terlihat kelelahan karena harus memeriksa semua data-data soal tim Major League mana yang akan dia pilih. Saat Jin Ho bertanya tim mana yang akan dia pilih, Jin Yong bilang kalau itu harus tim yang akan memenangi World Series tahun depan. Jadi mungkin pilihannya adalah Dodgers. Semua pemainnya hebat, tapi akan sulit untuk Jin Yong diperlakukan bak raja di sana. Jin Yong lalu bertanya bagaimana menurut Jin Ho. Setelah berpikir beberapa saat, Jin Ho bilang mari pergi ke New York. Saat mendengar New York, Jin Yong langsung membayangkan tim dengan seragam garis-garis legendaris yang dijuluki sebagai kekaisaran yang keji. Tapi Jin Ho bilang bukan ke sana, yang berarti hanya tersisa satu tim lagi yaitu Giants. Jin Yong bertanya kenapa dia harus bergabung dengan tim itu. Jin Ho bilang kalau tim Giants belum pernah memenangkan World Series sejak 1986. Dengan kata lain, tim itu haus akan kemenangan. Tapi Jin Yong bilang kalau tim itu lemah, yang Jin Ho benarkan. Mendengarnya, Jin Yong jadi kesal. Lalu kenapa dia harus bergabung dengan mereka? Jin Ho menjelaskan kalau Giants punya 3 starter dengan potensi yang sangat luar biasa besar. Ketiganya mampu melempar bola dengan kecepatan 150 km per jam dengan mudah. Potensi mereka nggak bisa diutarakan dengan kata-kata. Jadi bagaimana kalau Jin Yong pergi ke sana dan menjadi raja mereka? Meski lemparannya sangat liar, sang wasit tetap akan menganggapnya sebagai ball. Tapi Giants belum pernah punya es yang berpengalaman. Nggak ada veteran atau superstar lain yang bisa mengendalikan ambisi dan keliaran Jin Yong di sana. Kalau Jin Yong bergabung dengan tim yang dipenuhi orang berbakat, maka potensi mereka akan meledak. Pitcher The Giants akan menjadi pitcher-pitcher hebat yang pernah menapaki Major League Baseball. Membayangkan hal itu saja sudah membuat Lee Jin Yong bersemangat. Saat tiba-tiba Jin Yong menerima panggilan dari Lee Yong-e. Dia menyuruh Jin Yong mengosongkan jadwal setelah 11 Desember untuk memilih tim mana yang akan dia pilih dari 30 tim yang ada. Sementara itu di stadion New York Bears, terdengar manajer New York Bears yang marah-marah karena timnya mendengar rumor soal Lee Jin Yong yang akan bergabung dengan The Giants. Dia berteriak, bukannya hal pertama yang ada di benak orang-orang saat mendengar New York adalah The Bears. Dia lalu memerintahkan untuk mengumpulkan semua scout dan menggunakan segala cara untuk mendekati Lee Jin Yong. Di luar, Mike yang dari awal mendengarkan tersenyum dan bilang selamat datang di MLB. Saat itu di bandara Korea, terlihat orang-orang bertanya-tanya kenapa ada banyak sekali wartawan yang berkumpul di sana. Jin Yong berdiri di sana membiarkan dirinya dipotret oleh wartawan. Saat tiba-tiba dia melihat Gun So dan Park Jun Hyung. Mereka di sana untuk mengantar kepergian Lee Jin Yong. Enso berkata untuk biarkan Woo juga menggelegar di Amerika, yang Jin Yong iakan sambil menjabat tangannya. Sementara itu Jun Hyung mendekat padanya dan berbisik untuk tunggu juga dia memasuki Major League, yang Jin Yong iakan dengan bersemangat. Jin Yong lalu berpamitan dan berjalan menuju gate. Saat para wartawan terus mendesak, Lee Yong-e menghalangi mereka untuk tidak bergerak lebih jauh lagi. Saat itu Sunu bilang bagaimana kalau Jin Yong mengucapkan beberapa kata untuk penggemarnya. Jin Yong berhenti dan bilang kalau hanya ada satu yang bisa dia katakan. Jin Yong mengingat semua hal yang sudah dia lalui untuk sampai pada titik ini. Dia lalu melakukan selebrasinya dan berteriak Woo untuk terakhir kalinya.
Dan dengan itu Lee Jin Young terbang menuju Amerika untuk melanjutkan mimpinya. Dan bersambung. Terima kasih dan jumpa lagi. Wah, nggak berasa ya, udah 15 part aja nih. Makasih ya yang udah nontonin series ini bareng Miss Delulu. See you when I see you guys. Bye.